yang dingin dan cantik itu menjadi buta, dan terkadang bahkan tanpa apapun. Wanita itu duduk di sofa dengan tenang dan diam. Tetapi ujung telinganya selalu sedikit merah dan terkadang dia mimisan yang tidak dapat dijelaskan. Hingga kemudian dia mendorongku ke sudut dan berkata, suami, aku sangat menyukaimu. Hanya karena aku menjadi orang kaya generasi kedua teratas di sebuah buku, tetapi pada akhirnya aku menjadi batu loncatan bagi protagonis. Untuk mengubah akhir seorang pria penjilat anjing dengan keluarga yang hancur, saya dengan tegas memilih penjahat buta Leng Qingqiu untuk bergabung demi kehangatan. Di hadapan rayuan gigi saya, presiden wanita yang hanya ingin balas dendam harus setuju untuk menjadi istri saya dan memuaskan kebiasaan kecil saya yang berbeda agar saya berhenti mengganggunya. Setelah menerima ingatan pemilik aslinya, saya terdiam beberapa saat. Tapi untungnya ketika saya memasuki buku itu, saya juga membangkitkan sistem cinta murni semesta. Selama saya melakukan hal-hal cinta murni, saya dapat menukar berbagai item yang memungkinkan saya untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah memilah-milah pikiran saya segera punya ide. Di antara penjahat di buku ini, saya hanya bisa dianggap sebagai pemula. Bos sebenarnya adalah wanita buta. Di akhir buku, dia membunuh semua orang dan hanya protagonis yang tersisa. Kemudian beberapa informasi tentang Leng Qingqiu dan keluarga Leng membanjiri pikiran saya. Keluarga Leng sangat berkuasa saat itu dan bersama dengan keluarga Gu tempat saya berada. Mereka berdua adalah keluarga teratas di kota Jianghai. Hanya karena kejadian misterius 5 tahun lalu keluarga Leng hampir musnah. Dengan kebencian terhadap genosida ini, Leng Qingqiu menjadi penjahat berdarah dingin yang membalas dendam. Memikirkan hal ini, sudut mulutku sedikit terangkat. Selama aku berpegangan pada paha penjahat terakhir sekarang. Setidaknya aku bisa bertahan sampai akhir, dan aku juga bisa menyelesaikan misi sistem cinta murni. Jadi saya langsung menelepon ibu saya, Bu, saya ingat bahwa kakek mengatur pernikahan antara saya dan keluarga Leng. Saya pikir saya sudah cukup umur dan ingin mencoba bergaul dengan mereka. Begitu kata-kata itu jatuh, Sumurong tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Sonwat, apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak menginginkan Sen Wanner lagi? Ibuku cukup terkejut dengan apa yang aku katakan barusan. Karena pemilik asli sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Sen Wanner dan bertengkar hebat dengan orang tuanya karena hal ini. Sekarang saya menjelaskan dengan benar. Mom Sen Wanner tidak menyukai saya, mengapa saya harus memaksanya lebih baik menikah dan memulai sebuah keluarga sesegera mungkin. Jadi bisakah kamu pergi dan berbicara dengan keluarga Leng? Mendengar ini, ibuku dengan bersemangat memegang telepon, menepuk dadanya, dan langsung setuju. Jangan khawatir, nak, karena kakekmu yang mengatur pernikahan ini, wajar bagi kita untuk melamar. Setelah panggilan berakhir, Sumurong dengan gembira berlari ke ayahku dan berkata, Tianming hebat. Anakku akhirnya melepaskan Sen Wanner dan masih ingat lelaki tua dan ibu bayi Leng Jiding. Tetapi ketika Gu Tianming mendengar ini dia tercengang, sudah berakhir, orang yang dinikahi keluarga Leng adalah orang buta. Sumurong juga panik ketika mengetahui fakta ini. Tidak mungkin anaknya baru saja meninggalkan Sen Wanner dan sekarang datang orang cacat. Gu Tianming menghela napas, lupakan saja, sesuai dengan kepribadian orang itu, jika dia tahu gadis itu buta, dia pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini. Kalau begitu aku akan memberikan kompensasi kepada keluarga Leng. 3 hari kemudian di keluarga Leng, seorang wanita dengan mata tertutup duduk di meja. Dia tampak segar dan anggun meskipun dia tidak bisa melihat warna dunia ini, kecantikannya tidak terpengaruh, orang ini adalah Leng Qingqiu. Putri sulung keluarga Leng untuk membiarkan musuh yang tersembunyi dalam kegelapan mengendurkan kewaspadaan mereka. Dia tidak ragu untuk menghancurkan matanya sendiri dan menjadi seorang penyandang disabilitas. Sudah 5 tahun, aku tidak menyangka 5 tahun telah berlalu. Saat Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri, seorang gadis dengan rambut kuning yang diwarnai berlari masuk. Leng Qingqiu tahu siapa yang datang tanpa berpikir. Dia dengan tenang terus menjelajahi pengetahuan dalam buku itu dan bertanya tanpa menoleh. Linger, ada apa? Leng Linger adalah putri kedua dari keluarga Leng dan saudara kandung Leng Qingqiu. Namun, ketika dia datang ke ruang kerja dan melihat Leng Qingqiu, ekspresi marahnya langsung mereda. Kakak, keluarga Gu sudah keterlaluan. Leng Qingqiu menghela napas. Apa yang terjadi dengan keluarga? Mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga kecil seperti kita. Setelah dia selesai berbicara, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa keluarga Gu telah berpartisipasi dalam insiden itu, mereka juga termasuk di antara tersangka Leng Qingqiu. Leng Linger tidak memperhatikan kelainan saudara perempuannya. Dia berkata tak berdaya ini terkait keluarga Gu mengatur pernikahan untuk anak-anak mereka dengan kakek. Dan sekarang tuan muda dari keluarga Gu sedang bersiap untuk datang untuk membahas pernikahan ini dan objek pernikahannya adalah kau saudari. Setelah kata-kata itu jatuh, Leng Qingqiu terdiam, hal-hal telah berubah sekarang dan keluarga Leng bukan lagi keluarga Leng yang dulu. Leng Linger masih berteriak, kakak, aku tidak ingin kamu menikah. Jangan menikahi orang lain, kamu adalah satu-satunya saudara perempuanku. Leng Qingqiu merasa lucu saat mendengarkan kata-kata Leng Linger. Sekarang dari permukaan bagaimana mungkin keluarga Gu merendahkannya? Jangan menangis, tuan muda, keluarga Gu tidak datang ke sini hanya untuk menikahiku. Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya yang langsung mengejutkan Leng Linger. Ah no. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Qingqiu berdiri dan mengambil kruk di sampingnya. Dia berkata dengan tenang, benar sekali.
Jika saya tidak salah, yang disebut putra sulung keluarga Gu seharusnya ada di sini untuk menolak pernikahan ini. Tapi tidak apa-apa seperti ini. Leng Qingqiu tenang di dalam hatinya. Sejak kejadian keluarga itu, dia kehilangan hasrat untuk cinta. Sejak dia menghancurkan matanya sendiri, dia mengerti bahwa dia tidak bisa bersama gadis biasa dan dia juga tidak bisa menikmati hidup seperti gadis biasa. Satu-satunya jalan keluar dalam hidupku adalah balas dendam. Selama Ling'er aman dan sehat. Di sisi lain, Leng Ling'er merasa tidak enak lagi ketika mendengar kata-kata Leng Qingqiu. Jadi dia di sini untuk memutuskan pertunangan sialan hanya seonggok sampah. Kata-kata marah Leng Ling'er membuat Leng Qingqiu menghela nafas tanpa daya. Oke, ayo turun dan menunggu. Aku tidak tahu adegan seperti apa yang akan digunakan pihak lain untuk membatalkan pertunangan ini. Pihak lain. Di depan kompleks keluarga Leng. Sebuah Rolls-Royce perlahan berhenti di depan pintu. Di dalam mobil. Tuan, kita sudah sampai. Kepala pelayan di kursi pengemudi berbicara. Guyan di barisan belakang sedikit mengangguk dan melihat ke arah gerbang keluarga Leng. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat dan sedikit antisipasi muncul di matanya. Baiklah, izinkan aku bertemu dengan calon sandar keluarga Leng. Ruang resepsionis di lantai pertama. Leng Xing'an kepala keluarga Leng saat ini gelisah di sofa samping. Bukan karena alasan lain, tetapi karena suasana saat ini membuatnya tidak mungkin untuk tetap tenang. Bagaimanapun juga, dia menelan ludah dengan gugup dan menatap orang yang dirumorkan dengan sedikit kegelisahan. Penjilat nomor 1 wanita tertua dari keluarga Sen, putra sulung keluarga Gu di kota Jianghai. Yang rela berselisih dengan kepala keluarga Gu demi menikahi Sen Wana, Guyan. Orang lain sedang duduk di sofa dengan senyum di wajahnya, matanya terus-menerus menatap wanita dingin dan menyendiri yang duduk di kursi utama. TSK, apakah ini penjahat utama di masa depan? Guyan menatap Leng Qingqiu yang duduk di hadapannya. Sebelum datang ke sini, dia telah mencari beberapa informasi dasar tentang Leng Qingqiu di internet. Seperti bagaimana dia pernah menjadi wanita paling berbakat di kota Jianghai dan betapa cantiknya dia. Tetapi ketika dia benar-benar melihatnya, dia terkejut. Guyan juga mengerti bahwa rumor itu tidak dibesar-besarkan. Meskipun pihak lain sekarang buta, sulit untuk menyembunyikan auranya yang seperti bunga di puncak gunung. Satu-satunya downside adalah, di sebelah Leng Qingqiu, ada seorang anak kecil yang sangat menyebalkan dengan rambut kuning yang diwarnai, anting-anting, dan hati kecil mengkilap di pipi kirinya. Dia memiliki manikur mewah di kuku jarinya dan mengenakan rok mini lolita hitam dengan jaket yang diikatkan di pinggangnya. Jika nada suara pihak lain seperti itu. Bah, kamu hanyalah sampah, mengapa kamu menatap adikku dengan mata penuh nafsu seperti itu? Leng Ling'er adalah pelayan nomor 1 Leng Qingqiu, jadi dia secara alami tidak tahan melihat Guyan duduk di seberang mereka dengan senyum di wajahnya. Terutama karena dia adalah kakak perempuan di sekolah, semua orang akan menjauhinya ketika mereka melihatnya. Dia tidak pernah takut pada siapapun sejak dia masih kecil. Jadi kenapa kalau itu keluarga Gu, bahkan jika pihak lain adalah putra sulung keluarga Gu, dia tidak berpikir dia bisa lebih kuat dari saudara perempuannya. Belum lagi, dia sampah laki-laki. Ketika kata-kata ini diucapkan, Guyan mengangkat alisnya. Ya, ini konsisten dengan stereotipnya tentang anak C. Leng Xing'an terkejut mendengar kata-kata Leng Ling'er, nenek moyang kecilku. Jika kita menyinggung keluarga Gu saat ini, banyak hal di keluarga Leng kita akan menjadi pasif dan terhambat. Leng Qingqiu secara alami tahu bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk diekspos ke publik. Jadi dia mengulurkan tangannya dan menepuk dahi Leng Ling'er sambil berkata, Ling'er, jangan kasar. Aduh, sakit. Leng Qingqiu tentu saja tidak berusaha apapun, tetapi Leng Ling'er hanya suka bertingkah menyedihkan di depan saudara perempuannya. Mengabaikan Leng Ling'er, Leng Qingqiu menutup matanya dan menoleh ke Guyan. Tuan muda Gu datang ke keluarga Leng kami hari ini, dan aku sudah tahu kenapa. Saat dia berbicara, Leng Qingqiu dengan cepat memikirkan tujuan kunjungan Guyan. Keluarga Gu adalah salah satu keluarga terkemuka di kota Jianghai dan putra sulung mereka, Guyan, adalah penjilat nomor 1 putri keluarga Sen. Kali ini aku datang ke sini untuk perjodohan anak, tetapi aku pasti di sini untuk membatalkan pertunangan ini. Mengingat perilaku pihak lain sebelumnya, sangat mungkin dia ingin memenangkan hati Sen Wana. Jadi dia datang untuk membatalkan pernikahan anak ini yang dapat memengaruhi citranya di depan Sen Wana. Leng Qingqiu merasa tebakannya benar sepenuhnya. Sayangnya, aku melewatkan intinya. Oh, sekarang setelah Qingqiu tahu mengapa aku di sini, segalanya akan lebih mudah. Mata Guyan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya begitu efisien dan masalah ini disampaikan begitu cepat. Tapi mengapa Leng Qingqiu tidak punya ide untuk melawan? Dia bahkan menyiapkan banyak alasan. Sejujurnya, dia merasa sedikit tidak nyaman mendengar Guyan memanggil namanya dengan nada seperti itu. Tetapi ketika saya berpikir bahwa pihak lain ada di sini untuk membatalkan pertunangan, itu tidak masalah. Siapa yang mengisi? Leng Ling'er segera tidak senang ketika dia melihat Guyan benar-benar memanggil saudara perempuannya Qingqiu. Dia hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Leng Qingqiu. Dia berkata dengan tenang karena mudah dilakukan, cepatlah, sudah larut. Guyan mengangguk memang sudah larut dan setiap menitnya berharga. Baru saja dia berhasil mengikat dirinya dengan Leng Qingqiu dan mereka telah menjadi pasangan cinta murni.
Mereka harus melakukan hal-hal cinta murni sesegera mungkin untuk mendapatkan poin. Memikirkan ini dia menarik napas dan berkata kepada kepala pelayan berambut putih di belakangnya. Lao Gao Tek, keluarkan itu. Ya. Kali ini Gu Yan hanya membawa Lao Gao bersamanya. Salah satu alasannya adalah karena dia takut jika ada terlalu Leng Qingqiu akan memiliki kesan buruk tentangnya. Seseorang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa dia datang ke sini untuk memutuskan pertunangan. Kedua, itu karena kepala pelayan tua di belakangnya sangat kuat dan mampu melindungi keselamatan pribadinya. Di sisi Leng Xing'an, dia melihat bahwa keponakan perempuannya yang tertua memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia memegang kendali atas segalanya. Dia juga merasa lega, sepertinya semuanya seperti yang dipikirkan Gu Yan sebelum dia datang. Pihak lain benar-benar datang untuk membatalkan pertunangan. Lihat, kontrak pernikahan ini harus dikeluarkan dan dihancurkan. Hati Leng Qingqiu tenang dan acuh tak acuh. Dulu, dia bersumpah untuk mengabdikan hidupnya untuk balas dendam. Apakah Gu Yan membatalkan pertunangan atau tidak akan berdampak sedikit pun pada kondisi pikirannya. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu diam-diam berkata dalam hatinya, kakek, karena pihak lain yang membatalkan pernikahan. Maka arwahmu di surga tidak akan menyalahkan cucumu. Leng Linger juga berpikir bahwa Gu Yan datang untuk membatalkan pertunangan, meskipun ini adalah hasil yang dia inginkan. Tapi, kenapa aku begitu tidak bahagia? Kenapa adikku tidak bisa seperti ini? Kamu masih tidak menyukainya. Saat dia memikirkannya, tatapan yang dia berikan pada Gu Yan menjadi semakin tidak ramah. Setan kecil ini. Ekspresi Gu Yan tetap tidak berubah, berpura-pura tidak melihat ekspresi Leng Linger. Bagaimanapun, tujuan perjalanannya adalah untuk melihat Leng Qingqiu. Gu Yan tidak peduli apakah Leng Linger menyukainya atau tidak. Tuan. Saat ini Lao Gao sudah mengeluarkan 2 dokumen. Gu Yan mengambil sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Leng Xing'an yang sedang duduk di sofa di sampingnya dan terkekeh. Tuan Leng, lihatlah dokumen ini. Oh. Leng Xing'an tertegun ketika mengambil dokumen yang agak tebal itu. Mengapa perjanjian perceraian itu begitu? Kemudian Gu Yan meletakkan dokumen khusus itu di depan Leng Qingqiu dan berkata dengan lembut. Qingqiu, aku tahu kamu tidak bisa melihat, jadi aku membuat versi braille dari dokumen itu khusus untukmu. Leng Qingqiu tercengang. Braille dokumen Sohya pihak lain tidak pernah peduli bahwa dia menutup matanya dari awal. Dengan kata lain putra sulung keluarga Gu tahu bahwa dia buta tetapi tetap bersusah payah membuat dokumen braille untuk membatalkan pertunangan. Apa operasi ini? Leng Qingqiu dengan tenang meraih dokumen di atas meja tetapi dia tidak tahu apakah Gu Yan melakukannya dengan sengaja. Dokumen-dokumen itu berada agak jauh dari ujung jari Leng Qingqiu. Melihat adegan ini, Gu Yan buru-buru berkata, aku akan membantumu. Begitu dia selesai berbicara, Gu Yan mengulurkan tangan, memegang tangan Leng Qingqiu, dan meletakkan tangan yang lain di atas dokumen. Saat tangannya memasuki telapak tangannya, Gu Yan jelas merasakan getaran. Pada saat yang sama, bantu objek cinta murni untuk menyentuh poin file materi +1. Sebuah suara mekanis terdengar dari benaknya menyebabkan Gu Yan tersenyum lembut. Leng Linger melihat adegan ini dan langsung berteriak marah mesum lepaskan. Nada bicara Leng Qingqiu juga sedikit dingin. Tuan Gudon, bukankah Anda tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh bersentuhan? Begitu dia selesai berbicara, Leng Qingqiu melepaskan diri dari tangan Gu Yan. Maaf, aku hanya mencoba membantumu. Gu Yan meminta maaf dengan tulus seolah-olah itu benar-benar terjadi. Jelas Anda dapat mendorong file tersebut. Lupakan saja, aku tidak akan ada hubungannya satu sama lain lagi. Leng Qingqiu menghela napas ringan, mengambil dokumen braille, dan mulai membaca. Waktu berlalu setiap detik. Leng Xing'an melihat dokumen itu dan benar-benar terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Leng Qingqiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tapi dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Gu Yan dengan tidak percaya. Ini. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Qingqiu yang berdiri di sampingnya sudah membaca arti dari dokumen itu. Dia sedikit berbalik ke arah Gu Yan dan bertanya dengan tenang, apa artinya ini? Dokumen ini bukanlah dokumen pembatalan pernikahan yang mereka maksud. Sebaliknya, itu adalah perjanjian untuk mengalihkan 5 saham grup Gujia. Anda tahu nilai pasar grup Gujia diperkirakan secara konservatif sebesar 1 triliun yuan sehingga Anda dapat membayangkan nilai dari 5 ini. Ini sangat membantu keluarga Leng sekarang. Apa maksudmu Qingqiu, tidakkah kamu mengerti? Ini adalah tanda ketulusan kecilku dalam melamar pernikahan kali ini. Karena aku memiliki 10% saham grup, aku akan memberikan setengahnya padamu, Qingqiu. Bagaimanapun juga, Gu Yan menatap Leng Qingqiu dengan lembut. Mulai sekarang kita akan menjadi sebuah keluarga. Boom. Leng Qingqiu tertegun di tempat. Dia berdiri tegak, nadanya tidak lagi setenang dan setenang sebelumnya. Dia bertanya dengan tidak percaya proposal pernikahan sebuah keluarga. Apa yang terjadi mengapa kamu masih melamar pernikahan? Bukankah kamu di sini untuk membatalkan pertunangan? Ini membuat Leng Qingqiu tertegun. Bagaimana mungkin kamu berpikir untuk melamar wanita buta seperti dia? Dan bahkan memberinya hadiah sebesar itu. Melihat ini, Gu Yan juga berdiri dan berkata dengan tulus. Benar sekali, menikahlah denganku, Qingqiu, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Hah, sangat langsung. Bukan, ini bukan pertanyaan tentang apakah itu akan bertahan seumur hidup atau tidak.
Leng Qingqiu menolak dalam hatinya bagaimana mungkin dia bisa berkencan dan menikah sekarang. Belum lagi keluarga Gu Anda belum ada dalam daftar putihnya. Leng Xing'an juga tercengang, Kamu tidak akan membatalkan pertunangan, kan? Tidak, saudara, bukankah kamu penjilat Shen Wan'er? Mengapa kamu datang ke keponakanku? Leng Linger juga memikirkan hal ini. Dia dengan cepat berdiri dan berteriak pada Guyan. Bah, kau bajingan pembohong, kau mengejar Nona Shen sebelum. Tapi kenapa kau bilang kau menyukai kakak perempuanku sekarang? Mendengar ini, Leng Qingqiu juga menemukan alasan untuk menolak. Dia berkata, Tuan Gui, jika Anda hanya mencari pengganti Shen Wan'er, maka saya rasa kita masih belum cocok. Meskipun itu bukan pembatalan pertunangan, dia juga mengirimkan hadiah sebesar itu. Namun, Leng Qingqiu tetap tidak ingin menikah dengannya. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan bahwa dia, satu-satunya harapannya dalam hidup ini adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, di luar, Gui, dia bertingkah seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, ekspresinya tidak pasti, tetapi akhirnya menjadi sangat tegas seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Leng Qingqiu. Meskipun pihak lain tidak bisa melihatnya, Guyan tetap berpura-pura tulus. Tidak, bukan pengganti. Sebenarnya, aku sudah jatuh cinta padamu, Nona Leng, sejak aku tahu bahwa kakek, hanya saja kau adalah wanita paling berbakat di kota Jianghai saat itu. Dan aku hanyalah seorang playboy yang tidak punya apa-apa selain kaya dan tampan. Jadi aku ingin bekerja keras untuk membuat diriku layak untukmu, tetapi sebelum waktu itu tiba aku mendengar. Ketika Guyan mengatakan ini, dia menatap Leng Qingqiu dan menghela napas sedikit. Aku menyukaimu tapi aku tahu aku tidak cukup. Tetapi melanjutkan tidak akan lama sebelum aku mendengar kabar bahwa kamu Qingqiu buta. Pada titik ini Guyan berkata dengan nada sedih. Aku sangat sedih dan bersalah, aku benci diriku sendiri karena tidak bersamamu saat kamu sangat membutuhkan aku. Aku tidak pernah berani menghadapimu, saya merasa bahwa saya tidak pantas menjadi suamimu, jadi saya ingin menumpulkan hati saya melalui, tapi orang yang aku pikirkan setiap malam sebelum tidur tetap kamu Qingqiu. Guyan mengatakan ini berjalan mengelilingi meja persegi berjalan ke sisi Leng Qingqiu lalu mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Leng Qingqiu. Dan berkata dengan tulus, Qingqiu, apapun yang terjadi padamu, aku mencintaimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama. Leng Qingqiu ingin melepaskan diri dari tangan Guyan. Tetapi mendapati bahwa dia memegangnya dengan sangat erat dan nadanya sangat tulus seolah-olah apa yang dia katakan benar-benar benar. Leng Linger tersipu ketika mendengar ini, dia berdiri dan mengutuk bas, siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu. Leng Xing'an tertegun ketika mendengarnya. Dia memandang Guyan yang tulus di depannya dan berkata, tidak, apakah kamu serius tentang anak ini? Coklat. Dia menelan ludah dan menatap Leng Qingqiu yang tetap diam. Faktanya, tidak ada yang tahu satu hal, yaitu orang di balik keluarga Leng sebenarnya adalah keponakan tertuanya, Leng Qingqiu. Leng Xing'an hanyalah kepala keluarga nominal. Oleh karena itu, jika ada yang tahu situasinya, mereka akan mengerti betapa paniknya dia sekarang. Waktu berlalu setiap detik. Leng Qingqiu akhirnya berbicara dan tidak diketahui apakah dia telah melalui pergumulan ideologis yang hebat dan dia perlahan berkata, saya mengerti. Saudara perempuan, Leng Linger tertegun. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin setuju? Panggilan. Setelah mendapatkan jawaban ini, Guyan akhirnya menghela napas. Bagus sekali. Tidak peduli apa yang dipikirkan Leng Qingqiu, setidaknya di permukaan mereka berdua adalah pasangan yang sah dan saling mencintai. Itu bagus sekali Qingqiu, aku bersumpah aku akan memperlakukan. Guyan memegang erat tangan Leng Qingqiu dan berkata dengan tulus. Langkah pertama untuk menghindari kematian akhirnya selesai dengan sempurna. Hehehe. Leng Qingqiu tetap diam, tentu saja dia tidak benar-benar ingin menjadi suami istri dengan Guyan. Tetapi dia berubah pikiran dan berpikir bahwa karena Guyan sangat mencintainya sehingga dia bahkan memberikan semua sahamnya di grup. Rencana Soa muncul di benak Leng Qingqiu. Dia bisa menggunakan Guyan atau grup keluarga Gu untuk membantunya menemukan pembunuh di balik kejadian tahun itu. Haha, Guyan, kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa aku sebenarnya punya tujuan lain untukmu. Keluarga Leng. Di studi di lantai 2. Bergandengan tangan dengan minat cinta Anda +1. Terus bergandengan tangan dengan pasangan cinta murni Anda +2. Terus-menerus berpegangan tangan dengan minat cintamu +3. Suara perintah sistem terpantul liar di benak Guyan dan poin yang meningkat pesat membuat Guyan merasa gembira. Sudut mulutnya tidak bisa tidak naik. Lumayan, jika aku memegang tangan Qingqiu selama 24 jam, poinku akan meningkat ribuan atau bahkan puluhan ribu, kan? Jika aku terus melakukan ini setiap hari, bukankah aku akan bisa mengosongkan toko sistem suatu hari nanti? Guyan mengatakan bahwa seseorang harus memiliki mimpi, bagaimana jika itu menjadi Leng Qingqiu ada di sini? Meskipun dia sudah memiliki beberapa rencana dalam benaknya sebelum itu. Aku akan mulai membaca Guyan-chan, bisakah kau lepaskan tanganmu terlebih dahulu? Leng Qingqiu berbicara dengan senyum yang dipaksakan meskipun di permukaan dia setuju untuk bersama Guyan. Tapi itu semua untuk tujuan memanfaatkan pihak lain atau memanfaatkan keluarga Gu di belakang pihak lain. Menurutnya Guyan adalah seorang idiot cinta murni dan pasti akan mudah dikendalikan olehnya.
Soshi ingin menghindari kontak fisik semacam ini sebanyak mungkin. Benar, setelah mengonfirmasi hubungan dengan Guyan, dia tidak menyangka pria tak tahu malu ini akan tetap tinggal dan menolak untuk pergi. Dia harus datang untuk melihat apa yang biasanya dia lakukan. Leng Qingqiu sangat pandai mengendalikan orang. Tidak pantas untuk mengusir seseorang setelah menyetujui proposal mereka. Jadi dia setuju untuk membiarkan Guyan pergi ke ruang belajarnya bersamanya untuk menunjukkan ketulusannya. Tentu saja selama periode ini, Guyan sering menyentuh tubuhnya dengan tangannya. Alasannya adalah aku takut kamu tidak bisa melihatnya, jadi aku membantumu untuk mengetik. Mendesis apakah aku perlu kamu memberitahuku apakah aku bisa melihat. Setelah mendengar ini, Guyan berpikir bahwa dia belum mendapatkan cukup poin, jadi bagaimana dia bisa tega melepaskannya. Tetapi dia juga takut Leng Qingqiu akan marah dan mengabaikannya, yang akan menjadi lebih buruk. Jadi dia dengan cepat melepaskan dan berkata oh. Merasa bahwa pihak lain telah melepaskannya, Leng Qingqiu akhirnya merasa sedikit lega. Dia duduk di kursi aslinya dengan banyak buku braille di atas meja. Ini adalah dunianya sendiri yang kecil, tempat terbaik baginya untuk memahami dunia luar dan meningkatkan dirinya sendiri. Itu juga merupakan tempat di mana tidak seorang pun dapat masuk tanpa izinnya. Wajahnya muram, pikirannya dipenuhi rencana untuk masa depan. Dingin. Pertama-tama dia memanfaatkan cinta Guyan padanya dan selangkah demi selangkah mengambil alih grup keluarga Gu melalui caranya sendiri. King. Ngomong-ngomong, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menemukan pembunuh di balik layar. Kiu, sialan orang ini. Pikiran Leng Qingqiu benar-benar terganggu. Dia menolehkan kepalanya ke arah suara itu meskipun dia tidak bisa melihat orang lain. Tapi untuk beberapa alasan dia seperti melihat wajah yang membuatnya kesal tepat di sebelahnya. Guyan sangat senang melihat Leng Qingqiu akhirnya menatapnya. Bagus sekali buku yang saya baca dulu mengapa presiden yang sombong jatuh cinta pada gadis biasa seperti saya. Ternyata karena aku sangat menyebalkan cinta di tempat kerja dimulai dari sekarang benar-benar. Menurut ajaran cinta dalam buku itu asal kau terus-menerus kesal dan kesal, kau akan menarik perhatian presiden. Karena itu ditulis dalam novel maka itu juga harus berlaku di sini. Setelah semua Anda tahu bahwa tempat ini memang dapat dianggap sebagai dunia novel. Qingqiu saya ingin bertanya padamu Leng Qingqiu mana yang lebih kamu suka aku memanggilmu? Guyan berkedip dan menatap Leng Qingqiu. Meskipun dia datang ke Leng Qingqiu untuk mendapatkan poin dan untuk bertahan hidup. Tapi dia harus mengakui itu. Kepribadian dan penampilan Leng Qingqiu benar-benar menyentuh hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memiliki cinta yang... Ketika Leng Qingqiu mendengar pertanyaan ini, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Nama-nama macam apa ini? Aku tidak suka satu pun dari mereka. Sebaiknya kau pergi. Kenapa kau tidak bicara? Guyan merasa sedikit aneh. Dia melihat ekspresi diam Leng Qingqiu. Detik berikutnya dia tiba-tiba menyadari, oh, pasti Leng Qingqiu tidak menyukainya. Itu. Guyan memikirkan sebuah nama yang pernah dilihatnya di sebuah novel. Dia tersenyum dan berkata baiklah, bisakah aku memanggilmu istri dan sayang? Wih. Saat dia mendengar nama ini, hati Leng Qingqiu bergetar. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya agar Guyan tidak memperhatikan ekspresinya yang berubah dalam sekejap. Mendesis. Sialan, sungguh menjijikkan apa yang dikatakan bajingan ini. Leng Qingqiu tersipu malu ini bagaimana mungkin seseorang mengucapkan kata yang begitu menjijikkan. Leng Qingqiu telah hidup bertahun-tahun tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata picisan seperti itu. Aku tidak menyukai satu pun dari mereka panggil saja aku Qingqiu. Leng Qingqiu merasa seperti sedang ditatap oleh tatapan membara. Tidak tahan lagi, dia akhirnya berbicara. Melihat ini, Guyan merasa lega. Ketika dia melihat reaksi besar Leng Qingqiu barusan, dia mengira pihak lain marah. Tapi sekarang sepertinya pihak lain memang marah, tapi tidak terlalu marah. Well Qingqiu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Guyan menatap Leng Qingqiu dengan penuh harap. Sejujurnya, akan sulit baginya untuk mengambil tindakan jika pihak lain tinggal di ruang belajar sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Guyan, Leng Qingqiu sedikit terkejut. Pergi jalan-jalan. Faktanya, sejak dia menghancurkan matanya sendiri, dia tidak pernah meninggalkan keluarga Leng, atau dengan kata lain. Dia menghabiskan sebagian besar hari di ruang belajar kecil ini. Ketika kupikir-pikir, sepertinya aku sudah lama sekali tidak keluar. Lagi pula yang dia pikirkan hanyalah balas dendam. Tapi pergi keluar dan bersenang-senang itu buang-buang waktu. Karena waktunya adalah hal yang paling berharga. Maaf, saya sibuk sekarang. Saya akan membaca, harap tenang. Leng Qingqiu berkata dengan ringan lalu mulai membaca buku braille di depan Guyan. Melihat adegan ini, orang lain itu buta sekarang dan dia akan menjadi penjahat besar di masa depan. Pasti tidak ilmiah untuk mengharapkan orang lain benar-benar menyukai dan mempercayai Anda sekarang. Namun, masih ada banyak waktu yang tersisa dan dia punya cukup waktu untuk meningkatkan kesukaannya. Oke, aku akan tinggal di sini dan mengawasimu, Qingqiu, kamu tidak tahu, tetapi begitu aku melihatmu, hatiku adalah... Sebelum Guyan menyelesaikan kata-katanya, Leng Qingqiu menoleh dengan kejam. Guyan langsung mengerti dan menutup mulutnya seketika. Pria sialan ini. Leng Qingqiu sakit kepala sekali. Bagaimana bisa orang ini begitu menyebalkan? Waktu berlalu setiap detik.
Guyan juga duduk di sebelah Leng Qingqiu dan membolak-balik buku. Tentu saja tidak ada buku yang bisa dia mengerti. Bagaimanapun, mereka semua adalah versi Braille. Dia memandang Leng Qingqiu yang diam-diam meraba huruf Braille dengan jari-jarinya. Apakah pihak lain telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun? Terus serap pengetahuan untuk menjadi lebih kuat, kumpulkan kekuatan, dan akhirnya menjadi penjahat terbesar. Sungguh menakjubkan, pantas menjadi objek cinta suciku. Leng Qingqiu menyadari bahwa dia telah mencari lama tetapi tidak mendengar suara Guyan yang menjengkelkan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung sejenak. Apakah orang ini sudah pergi? Memikirkan ini, dia berbisik Guyan. Adapun Guyan He hendak menjawab, tetapi matanya berputar dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Dia menahan napas berdiri perlahan dan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Leng Qingqiu tidak mendapat balasan, dia mengira Guyan sudah pergi. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Kenapa orang ini pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa? Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya, mungkin ruangan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Ini membuat Leng Qingqiu merasa sedikit tidak nyaman untuk sesaat. Jelas bahwa dia telah berada di lingkungan ini sebelum Guyan datang. Kegelapan pekat dan kesunyian. Leng Qingqiu tinggal di ruang belajar dan satu-satunya suara yang bisa dia dengar adalah napasnya sendiri. Apa yang dia lakukan setiap hari adalah terus-menerus meningkatkan lagi. Hanya dengan terus-menerus memperbaiki diri, dia dapat menemukan pembunuh di balik layar dan membalaskan dendam keluarganya. Tentu saja, bahkan jika aku tinggal di ruang belajar siang dan malam. Dia juga tidak pernah kehilangan jejak waktu. Lagi pula otaknya yang seperti komputer dapat menghitung dengan sempurna setiap menit dan setiap detik dari waktu saat ini. TSK, mengapa kamu tiba-tiba berpikir begitu banyak? Leng Qingqiu menertawakan dirinya sendiri. Dulu dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun ketika Guyan datang hari ini dan mengatakan bahwa dia ingin menikahinya dan berdengung di telinganya. Dia benar-benar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam hidupnya. Rasanya seolah-olah jadwal hariannya telah diubah dari menyerap pengetahuan menjadi istri dan bayi. Pelajari pengetahuan istri dan bayi. Bah, mengapa kamu berpikir begitu banyak? Wajah Leng Qingqiu sedikit memerah, dan entah kenapa nama Guyan yang disebutkan sebelumnya muncul di benaknya. Tidak, aku harus menenangkan diri. Leng Qingqiu berkata bahwa dia benar-benar tidak tahan dengan kata-kata menjijikkan seperti itu dan dia tidak tahu bagaimana Guyan bisa mengatakan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berjalan lurus ke arah tertentu. Itu adalah rak buku yang penuh dengan buku-bukunya. Karena dia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, dia sudah tahu di mana setiap barang dan buku ditempatkan. Ini hanya kebetulan saja. Dia dihalangi oleh Guyan di depan rak buku. Dan apa yang sedang dia pikirkan barusan yang membuatnya begitu asyik dengan hal itu. Guyan menutup mulutnya melihat Leng Qingqiu secara bertahap mendekat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Terutama, Leng Qingqiu menutup matanya dan berjalan ke arahnya dengan tatapan dingin dan elegan di wajahnya. Ini benar-benar. Ini siapa yang tahan dengan ini? Guyan menelan ludahnya. Nonohe tidak bisa melakukan hal bodoh saat ini ketika dia mencoba meningkatkan kesukaannya. Jadi dia melirik pintu di sebelahnya. Karena Leng Qingqiu berpikir dia sudah pergi, dia pergi diam-diam. Menilai dari tindakan Leng Qingqiu, dia kemungkinan besar ingin mengambil buku di belakang posisinya saat ini, jadi saya hanya perlu bergerak ke samping. Memikirkan hal ini, Guyan bergerak sedikit. Adapun Leng Qingqiu berjalan menuju rak buku sesuai rute biasanya. Tapi dia melewatkan satu hal lagi. Yaitu, karena Guyan datang, dia memindahkan kursi dan duduk tidak jauh dari sana. Leng Qingqiu berjalan tanpa pengawal apapun. Detik berikutnya, boom! Ah! Leng Qingqiu merasa seperti tersandung sesuatu dan berteriak tanpa sadar tubuhnya jatuh ke depan. Tidak dapat melihat hatinya dipenuhi dengan kepanikan. Jika kamu jatuh, kamu mungkin aku akan kehilangan objek cinta suciku. Guyanhu yang hendak menyelinap pergi terkejut dia dengan cepat berlari. Qingqiu. Dengan bunyi gedebuk. Kedua pria itu, Leng Qingqiu jatuh ke pelukan Guyan. Aduh, Guyan baru saja akan berteriak karena malu. Selamatkan tokoh utama pria dari kejatuhan poin +10. Hai. Haha. Tapi dengan suara perintah di benak saya, tiba-tiba saya tertawa Leng Qingqiu yang sudah bersiap untuk rasa sakit, tertegun. Saya diselamatkan oleh seseorang. Tawa ini. Guyan. Leng Qingqiu itu tidak benar. Bukankah Guyan pergi? Dia bahkan tidak merespons barusan. Mungkinkah itu? Leng Qingqiu sepertinya memikirkan sesuatu. Dikombinasikan dengan tawa itu, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Guyan tanpa ekspresi. Kamu sengaja diam hanya untuk melihatku jatuh. Bajingan ini. Leng Qingqiu merasa sedikit kesal ketika memikirkan hal ini. Idiot macam apa yang sedang jatuh cinta ini? Apakah orang ini ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri? Okok, beginilah cara saya bermain. Mendesis. Tidak adil, Qingqiu, bukankah kau menyuruhku untuk tidak berbicara? Jadi aku tidak berani mengatakan apapun. Tentu saja Guyan menolak untuk mengakui ini, dan dia tidak sengaja ingin melihat orang lain jatuh. Itu murni kecelakaan.
Kau tahu jelas apakah kau punya ide ini atau tidak? Leng Qingqiu tidak ingin mendengarkan penjelasan Guyan yang lemah, jadi dia berjuang untuk bangun dari Guyan lepaskan aku. Kau bajingan. Ahem Qingqiu, aku merasa sangat tidak nyaman ketika kamu melakukan ini. Diam saja, kamu hanya ingin membuatku terlihat buruk. Siapa peduli jika kamu merasa tidak nyaman atau tidak. Ken. Diam. Dia menopang dada Guyan dengan tangannya dan mencoba berdiri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa posisi tubuhnya dan Guyan menjadi sedikit aneh karena dia bermain-main. Tepat pada saat ini. Klik. Leng Linger yang rambutnya dicat kuning bergegas masuk dengan cemas. Kakakku mendengar suara keras, kamu tidak terluka oleh Guyan bajingan itu. Tapi saat dia berbicara, dia menjadi speechless. Dia terpana oleh pemandangan ambigu di depannya. Yang dilihatnya hanyalah kakak perempuannya yang tercinta, satu-satunya yang selalu menjadi intelektual di depannya. Pada saat ini, dia benar-benar menopang dada Guyan dengan tangannya dan ekspresinya sangat menyakitkan. Apakah itu Linger? Datang dan bantu aku. Leng Qingqiu mendengar suara saudara perempuannya dan berbicara. Bantu, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu kakak perempuan? So bagaimana bisa hal seperti ini terjadi setelah kamu hanya melihat pria seperti ini untuk sementara waktu? Leng Linger langsung menangis di tempat. Guyan perlahan meletakkan tanda tanya dan Leng Qingqiu juga perlahan meletakkan tanda tanya. Di dalam ruangan, dua saudara perempuan Leng Qingqiu dan Leng Linger sedang duduk di tempat. Guyan duduk di kursi di hadapan mereka. Wawancara 3 orang. Untuk mencegah hal semacam ini terjadi lagi. Kamu tidak diizinkan berduaan dengan kakak perempuan tertuaku lagi. Kesalahpahaman terselesaikan. Leng Qingqiu tetap diam di samping. Dia sepertinya telah menyadari kesalahpahaman seperti apa yang disebabkan oleh tindakan dia dan Guyan dalam kegelapan kepada orang luar. Jadi pada saat ini dia hanya bisa sialan, bagaimana ini bisa terjadi dan di depan saudara perempuanku. Sialan, aku telah kehilangan semua harga diriku. Guyan menatap adik ipar berambut kuning di depannya yang matanya sedikit merah karena menangis dan mengangguk tak berdaya. Oke, aku berjanji semuanya padamu. Hahaha, dengan begitu, karena adik iparku harus pergi ke sekolah nanti, bolehkah aku dan Qingqiu nongkrong kapanpun kami mau? Setelah meninggalkan keluarga Leng, Guyan pulang dengan mobil mewah. Dia adalah pria yang tahu kapan harus berhenti, meskipun beberapa kesalahan terjadi dalam proses mendapatkan poin. Tapi dia pikir itu bagus jika ada cara konkret untuk mengungkapkannya, dia berpikir bahwa kesukaan antara dia dan Leng Qingqiu seharusnya meningkat sebanyak 10. Ya, kami sangat percaya diri. Ngomong-ngomong, mari kita lihat hasil panen hari ini. Guyan dengan gembira membuka mal sistem hanya untuk melihat kolom poin yang bertuliskan poin. 60 ya, 60 poin berarti skor cintaku dengan Leng Qingqiu telah mencapai tingkat kelulusan. Mungkin ini adalah takdir Tuhan. Guyan tersenyum puas dan kemudian memeriksa item di toko sistem. Keterampilan pengobatan kekuatan sihir peliharaan pembentukan tubuh senjata dingin senjata api senjata abadi. Guyan iri dengan deretan kategori yang mempesona di depannya. Tapi sayang poinnya tidak cukup untuk ditukar dengan keterampilan magis yang terdengar sangat keren. Dalam buku aslinya, dunia ini dianggap sebagai dunia seni bela diri tingkat rendah di mana ada hal-hal seperti master bawaan dan master perolehan serta grandmaster. Dikabarkan bahwa sang guru dapat menggunakan ki untuk melindungi dirinya sendiri dan menahan. Namun, informasi seni bela diri semacam ini tidak diketahui oleh orang biasa. Di periode selanjutnya, Leng Qingqiu bahkan berkultivasi hingga puncak grandmaster. Dan dia hanyalah orang biasa sekarang, dia memiliki sistem, dia tidak akan menaruh semua harapannya pada orang lain. Tentu saja dia juga harus menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk berlatih. Memikirkan hal ini, dia menemukan kategori bernama kungfu, mengkliknya, dan melihat fenomena aneh. Terlihat bahwa hampir semua keterampilan berada dalam keadaan tanda seru merah. Hanya ada satu teknik yang disebut teknik cinta murni semesta yang dapat memeriksa status informasi. Apa-apaan ini? Sudut mulut Guyan berkedut. Teknik cinta murni semesta macam apa ini? Detik berikutnya. Hello host, karena sistem ini adalah sistem cinta murni, mempraktikkan teknik lain adalah perilaku yang paling dibenci oleh Minotaur dalam sistem ini. Itu terlalu tidak tahu malu. Jadi host hanya dapat mempraktikkan teknik eksklusif dari sistem ini. Teknik cinta murni semesta. Hei, kamu hanyalah sebuah sistem. Mengapa kamu begitu peduli? Guyan menutupi wajahnya. Dia terlalu tidak berdaya untuk mengeluh tentang logika perilaku dari sistem cinta murni ini. Tetapi keterampilan itu diberikan oleh sistem dan dia tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Dalam keputusasaan, Guyan mengklik keterampilan cinta murni semesta. Hanya ada satu baris pengantar di sana. Universe Pure Love Gongfa hanya melakukan hal-hal cinta murni, Anda dapat merangsang energi cinta murni. Energi ini dapat membersihkan meridian Master Gongfa terus-menerus memelihara tubuh membuatnya semakin kuat. Dan pelajari hal lain dengan setengah usaha. Sepertinya itu masuk akal. Sederhananya, selama Anda melakukan hal-hal yang penuh cinta, Anda bisa menjadi lebih kuat kan? Guyan tiba-tiba menyadari sayang sekali buku seni bela diri ini harganya 100 poin. Sepertinya dia hanya bisa mengumpulkan lebih banyak poin. Memikirkan hal ini, Guyan menyingkirkan sistem dan sedikit antisipasi muncul di matanya.
Baiklah, mari kita lanjutkan momentum ini dan biarkan kesukaan antara dia dan Leng Qingqiu meningkat pesat. Lao Gao yang mengemudi melihat Guyan tersenyum di kaca spion dan merasa sangat lega. Dia bisa merasakan bahwa tuan muda itu tampaknya telah berubah. Karena Shen Wan'er, temperamen tuan muda dulu mudah marah dan tertekan. Sekarang, setelah melepaskan Shen Wan'er, seluruh kondisi mental tuan muda menjadi segar. Kabar baik, saya yakin tuan dan nyonya juga akan bahagia. Jalan Komersial Jinxia. Ini adalah tempat komersial terbesar di kota Jianghai. Ada banyak barang mewah di antaranya dan banyak bintang selebritas internet dan generasi kedua kaya datang ke sini untuk check-in. Ambil foto dan berbelanja. Di sebuah restoran. Wan'er, apa kau bilang si brengsek Guyan itu belum menghubungimu selama 3 hari? Xie Baiwei putri dari keluarga Xie, memandang wanita yang diam dan memukau di sampingnya dengan tidak percaya. Shen Wan'er mengangguk dalam diam. Setelah menerima jawaban ini, Wu Lilite, putri keluarga Wu yang duduk di hadapan mereka, segera menjadi dingin dan dengan marah mengutuk bajingan. Itu karena Wan'er begitu fokus pada karirnya sehingga dia menolak untuk menjadi pacarnya. Akibatnya, dia bersikap dingin padamu. Sungguh pria yang picik. Sambil berbicara, dia memegang tangan Shen Wan'er dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wan'er, kamu beruntung tidak setuju dengan bajingan Guyan itu. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang... Shen Wan'er mengerutkan bibirnya ketika mendengar itu. Menurut pemahamannya tentang Guyan, bagaimana mungkin dia memberinya tatapan dingin? Dia bertanya dengan ragu-ragu bagaimana kalau aku mengiriminya pesan dan menanyakan apa yang terjadi. Shen Wan'er bertanya-tanya apakah penolakan dia sebelumnya yang membuat pihak lain sedih. Bagaimana kalau aku menghiburnya sedikit seperti yang kulakukan sebelumnya? Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi selama dia berinisiatif untuk menelepon, dia akan tetap datang untuk menunjukkan kesopanannya keesokan harinya. Ketika Xie Baiwei mendengar ini, dia menahan tangan Shen Wan'er saat dia hendak mengirim pesan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Wan'er, ini salahmu. Apa kau belum menemukan trik yang digunakan bajingan Guyan itu? Shen Wan'er tertegun. Trik. Dia menatap Xie Baiwei dan bertanya dengan bingung. Wei, what? Apa arti? Ah, itu trik umum yang digunakan oleh pria licik. Xie Baiwei mencibir dan melambaikan tangannya dengan kesal. Aku sengaja tidak berbicara denganmu dan mengabaikanmu untuk membuatmu merasakan krisis. Bajingan ini sedang bermain tarik ulur denganmu. Tujuannya adalah untuk membuatmu meminta maaf kepadanya. Untuk membujuknya, Wan'er, saya menyarankan Anda, kata-kata pria ini menipu, dan wanita-wanita hebat seperti kita harus bisa membedakan yang benar dari yang salah. Berbicara tentang ini, Wu Lili di seberang sana juga mengangguk berulang kali. Dia bersikeras Wei, benar Wan'er, kamu tidak boleh tertipu trik ini. Wu Lili menepuk dadanya dan meyakinkan kami semua orang berpengalaman, kami paling mengerti hal semacam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua sahabatnya, hati Shen Wan'er terguncang dan dia merasa sedikit bingung. Jadi begitu, pantas saja Guyan tidak lagi datang menemuinya sebelumnya dan dia sangat senang ketika dia berinisiatif untuk mencarinya. Cinta itu karena nafsu. Ya, Wan'er, ketika kamu dibodohi dulu, kamu tidak pernah tahu bagaimana orang-orang menertawakanmu di belakangmu. Aku menertawakanmu karena begitu mudahnya tertipu oleh triknya. Xie Baiwei menghela napas dan menggelengkan kepalanya, seolah dia benar-benar merasa kasihan pada sahabatnya. Semakin Shen Wan'er mendengarkan, semakin dia merasa bahwa sahabatnya benar. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Guyan mengabaikannya sebelum dia berinisiatif mengirim pesan ke Guyan untuk memahami situasinya. Sekarang sepertinya, mungkin Guyan tertawa ketika dia melihat bahwa dia telah dibodohi. Sial, aku salah menilaimu Guyan. Shen Wan'er sedikit mengernyit dan dia tiba-tiba merasa bahwa semua kebaikannya kepada Guyan telah sia-sia. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, kedua sahabatnya mulai berbicara. Wan'er, pikirkan tentang ini. Sebagai wanita, kita harus lebih kuat dalam setiap hal. Akan sangat buruk jika kamu lebih rendah dari Guyan. Wan'er Yu terlalu baik pada bajingan itu. Itulah mengapa dia menggunakan trik ini padamu lagi dan lagi. Menurutku, kamu tidak perlu berinisiatif untuk mencarinya kali ini. Tunggu saja sampai dia tidak tahan lagi dengan kesepian. Kemudian dia akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Semakin Shen Wan'er mendengarkan, semakin masuk akal baginya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia terlalu mudah untuk diajak bicara di masa lalu. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak mengganggu Guyan dan membiarkannya menghibur dirinya. Melihat ini, Xie Baiwei dan Wu Lili saling memandang lalu batuk dan berkata, Wan'er, ayo pesan makanan. Restoran ini menduduki peringkat No. 1 dalam ulasan khusus. Shen Wan'er merasa bahwa dia telah ditipu oleh Guyan mengangguk. Toko ini juga dipilih oleh dua teman baiknya. Percaya bahwa rasanya akan enak, dia memutuskan untuk memakannya untuk menghilangkan depresi di hatinya. Guyan, aku salah menilaimu. Malam itu, keluarga Gu di meja makan. Gu Tianming dan Su Murong pulang lebih awal untuk pertama kalinya. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, ada semua jenis makanan lezat dari darat dan laut termasuk abalon dan lobster. Guyan bertanya kepada orang tuanya dengan mulut berkedut. Ayah ibu, hari ini hari apa? Mengapa ada begitu banyak hidangan? Saudari Wang, buat saja sup yang lebih ringan. Su Murong berteriak ke arah dapur. Baik, Nyonya. Panggilan.
Gu Tianming dan Su Murong saling memandang dan keduanya melihat di mata masing-masing. Istri suami, tolong katakan apa yang ingin kau katakan. Akhirnya, di bawah tatapan mengancam Su Murong, Gu Tianming menatap Gu Yan tanpa daya dan berkata, Xiao Yan, aku tahu kamu kecewa tetapi itu tidak masalah. Ada begitu banyak putri dari keluarga kaya di kota Jianghai. Selama kamu tidak kembali mencari Shen Wan'er, semuanya akan baik-baik saja. Gu Tianming berbicara. Su Murong mengambil sepotong daging babi rebus untuk Gu Yan dan berkata, Ya Yan, seperti yang ayahmu katakan, tidak ada tempat seperti ujung dunia. Mengapa repot-repot mencintai dua bunga? Ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Seperti keluarga Bai, keluarga Tang, keluarga Zuge. Ayahmu akan mengurusnya. Mendengar ini, kelopak mata Gu Tianming berkedut. Hei, kenapa aku bisa mendesis? Su Murong menyingkirkan ujung jari yang mencubit daging paha Gu Tianming dan kemudian menatap Gu Yan dengan lembut. Selama Yan menyukaimu. Ayahmu dapat membantumu melamar pernikahan paling buruk, ayahmu tidak akan membantumu. Ibumu juga akan membantumu. Su Murong tidak berbicara omong kosong. Keluarga Su adalah salah satu keluarga terkemuka di Beijing. Jika Su Murong menikahi Gu Tianming, bisa dikatakan bahwa Gu Tianming menikahi keluarga kaya. Semakin Gu Yan mendengarkan, semakin keterlaluan jadinya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan menatap Gu Tianming dan Su Murong dengan bingung. Ayah, ibu, apa yang sedang kalian bicarakan? Aku sudah melamar King Qiu dan kami sudah menjadi suami istri, bagaimana mungkin aku mencari wanita lain? Gu Tianming dan Su Murong belum bereaksi. Ya Yan, yang karena Leng King Qiu buta sehingga kamu merasa kecewa dan mundur. Mundur lamar pernikahan. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba tunggu sebentar. Melamar pernikahan. Calon pasangan. Mata Su Murong menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Gu Tianming membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Gu Yan dengan tidak. Bukankah kamu sudah memutuskan pertunangan dengan keluarga Leng? Melihat adegan ini, Gu Yan akhirnya mengerti apa yang terjadi dengan kedua orang ini. Kupikir dia akan membatalkan pertunangan setelah melihat bahwa Leng King Qiu buta. Setelah menyadari hal ini, Gu Yan menatap mereka berdua dengan speechless dan berkata dengan tidak senang. Ya, King Qiu dan aku langsung akrab saat pertama kali bertemu. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku bahkan tidak bisa menjaganya apalagi membatalkan pertunangan. Ayah, ibu, tolong jangan jodohkan aku dengan orang lain di luar sana. Saat dia berbicara, Gu Yan mengambil sumpitnya dan berkata sambil makan. Saya akan mencari hari baik untuk mengumumkan bahwa saya telah melamar Leng King Qiu dari keluarga Leng. Boom! Su Murong merasa seolah otaknya disambar petir. Ya ampun, Sonyo baru saja meninggalkan Shen Wan'er, ini dia orang buta lainnya. Kamu benar-benar akan. Salah. Ekspresi Su Murong berubah dan dia memelototi Gu Tianming di sampingnya. Ini semua karena kamu berbicara tentang melamar pernikahan. Gu Tianming mengerti maksud Su Murong dalam sekejap dan menjawab dengan tatapan malu-malu. Bukankah kamu yang memintaku untuk pergi? Bukankah karena kamu bilang tidak apa-apa Yan pasti akan membatalkan pertunangan itu? Saya tidak tahu apakah anak ini telah mengubah kepribadiannya. Jangan pernah berpikir untuk tidur di ranjang malam ini. Ah! Gu Tianming dikalahkan dan mulai makan nasinya dengan lesu. Su Murong juga kesal dan terus makan dalam diam. Gu Yan menatap orang tuanya dan tersenyum tak berdaya. Dan tepat pada saat ini. Gu Yan, apakah kamu di sana Gu Yan? Apakah kamu di sana Gu Yan? Apakah kamu di sana? Sebuah bel khusus berdering di meja makan. Gu Yan tertegun dan berpikir suara dering apa ini? Sepertinya suara itu ada di saku saya. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung mengerti. Ngomong-ngomong, Shen Wan'er pernah mengirim pesan suara ke Gu Yan sebelumnya. Kemudian Gu Yan dengan senang hati membuat pesan suara ini menjadi nada dering perawatan khusus Shen Wan'er. Gu Tianming dan Su Murong langsung bersemangat, mereka mengalihkan pandangan mereka ke ponsel Gu Yan dan ide penelepon menunjukkan orang yang saya sukai. Gul. Keduanya saling memandang dan menahan napas tanpa mengeluarkan suara. Mereka memandang Gu Yan dengan sedikit khawatir. Meskipun Gu Yan mengatakan bahwa dia tidak lagi menyukai Shen Wan'er. Tapi siapa yang tahu jika itu benar, meskipun putra mereka belum mengunjungi Shen Wan'er selama 3 hari sekarang karena Shen Wan'er telah berinisiatif untuk menelepon mereka. Mereka benar-benar sedikit takut putra mereka akan menjadi sama seperti sebelumnya. Jangan menatapku seperti itu, aku benar-benar tidak tertarik pada Shen Wan'er lagi. Gu Yan dengan acuh tak acuh menekan tombol tolak di depan Gu Tianming dan Su Murong. Dan daftar hitam serta layanan penghapusan satu atap. Melihat adegan ini Gu Tianming dan Su Murong terkejut. Nak, apakah kamu serius? Gu Tianming terkejut, dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanya antusias selama 3 menit dan akan segera menjadi penjilat Shen Wan'er lagi. Tapi dia tidak menyangka itu. Aku tidak percaya ini. Tentu saja. Ayah, ibu, kali ini aku siap menjalani hidup yang baik dengan King Qiu. Aku harap ibu dan ayah tidak akan meremehkan King Qiu hanya karena dia buta. Dia gadis yang baik. Gu Yan berkata dengan serius dan tulus. Nada ini membuat Gu Tianming dan Su Murong merasa bahwa Gu Yan serius. Penampilan ini benar-benar berbeda dari ekspresi dan nada lama. Gu Tianming tertawa terbahak-bahak. Terserah kamu, itu hanya berarti kita punya sepasang sumpit tambahan di rumah. Su Murong juga mengangguk tak berdaya. Karena Yan Yanyu sudah melamar, mari kita lakukan ini.
Faktanya, Sumurong pada dasarnya berharap Gu Yan dapat menemukan seseorang yang setara. Bahkan jika tidak setara, setidaknya seseorang dengan tubuh normal. Gu Yan mengerti bahwa Sumurong tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu, tetapi dia pasti tidak akan menyerah pada Leng Qingqiu. Memikirkan hal ini, dia menatap Sumurong. Terima kasih, Bu. Sumurong tertegun. Terima kasih. Anak saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba dia merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Kemudian Gu Yan menatap Gu Tianming lagi dan berkata sambil, terima kasih ayahku dulu bodoh dan menyebabkan banyak masalah. Gu Tianming berhenti bernapas mengalihkan pandangan dan berkata dengan batuk kering. Bagus kalau kamu berubah sekarang. Histis menantu perempuan peri macam apa ini? Bagaimana dia membuat putranya begitu sopan? Hanya karena alasan ini. Gu Tianming mengenali menantu perempuan yang belum pernah dia temui ini. Sementara itu di sisi lain restoran. Halo Nona, Anda sudah terjebak di sini selama 1 jam. Bisakah saya membayar tagihannya? Ketika pemilik restoran mendengar berita itu, dia mengambil tagihan dan bertanya kepada Shen Wan'er dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, saya merasa sangat menghina dan meremehkan di dalam hati saya. Ketiga orang ini tiba beberapa jam yang lalu dan memesan banyak barang. Mereka terus mengambil gambar saat barang-barang itu datang. Ketika kami memanggil mereka untuk membayar tagihan, mereka semua mengatakan tidak punya cukup uang. Haha, beberapa sosialita palsu mengambil foto. Wan'er dit Gu Yan menutup telepon padamu. Xie Baiwei dan Wu Lili menelan ludah dan bertanya dengan nada tidak percaya. Tapi mungkin dia sibuk. Shen Wan'er melihat telepon yang ditutup dengan ekspresi agak suram. Kemudian dia menatap kedua sahabatnya dan bertanya dengan ragu-ragu, Wei Lilidit, apakah kamu benar-benar tidak membawa manimom? Saat memesan makanan, Shen Wan'er bertanya apakah mereka memesan terlalu banyak. Namun keduanya mengatakan tidak apa-apa dan mereka bisa memakannya. Namun pada akhirnya saya tidak makan banyak, saya hanya menghabiskan seluruh waktu untuk mengambil gambar. Ketika saya mendapat tagihannya, ternyata 133.000 yuan. Untuk menciptakan suasana untuk foto tersebut, Xie Baiwei membuka sebotol anggur merah senilai 100.000 yuan. Mereka tentu saja tidak mampu membayar makanan yang harganya 130.000 yuan. Itulah mengapa mereka berdua menghasut Shen Wan'er untuk menelepon Gu Yan. Tujuannya adalah untuk membiarkan Gu Yan membayar tagihan. Tanpa diduga, Gu Yan berani menutup telepon. Wan'er, mengapa kamu tidak menelepon Gu Yan lagi? Ya, Wan'er, 130.000 ini benar-benar terlalu banyak. Wu Lili dan Xie Baiwei berkata dengan pada hari kerja, Shen Wan'er akan membayar pesta makan malam dan ketika Gu Yan mengetahuinya, dia akan berinisiatif untuk mengganti biaya Shen Wan'er. Dulu, jika Gu Yan tahu bahwa dia harus membayar Shen Wan'er, dia akan sangat senang sehingga dia akan memposting beberapa pesan di Moments-nya. Kenapa orang itu bahkan tidak menjawab telepon ketika Shen Wan'er menelepon langsung hari ini? Kedua wanita itu benar-benar terpana. Mereka benar-benar lupa bahwa belum lama ini mereka masih menyuruh Shen Wan'er untuk menunggu Gu Yan mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Shen Wan'er menggigit bibirnya. Dia melirik telepon. Tentu saja, harga dirinya membuatnya enggan untuk menelepon lagi. Bisakah? Shen Wan'er melirik pemilik restoran yang senyumnya tampak berangsur-angsur memudar. Mereka pasti tidak bisa menolak untuk membayar uangnya hari ini. Dalam keputusasaan, Shen Wan'er menelepon Gu Yan lagi. Menurutnya, sesibuk apapun Gu Yan, melihatnya menelepon 2 kali berturut-turut, dia seharusnya mengerti betapa mendesaknya masalah ini. Dia seharusnya menjawab panggilan itu bagaimana. Saat panggilan itu dilakukan, sebuah adegan yang mengejutkan Shen Wan'er terjadi. Dengarkan saja, pengguna yang Anda hubungi sedang dimatikan. Matikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Yan benar-benar mematikan teleponnya. Hanya karena ekspresi Shen Wan'er menjadi sedikit jelek dan jejak kemarahan melonjak di hatinya. Mengapa pihak lain tidak menjawab telepon pada saat yang genting seperti itu? Bos di sebelahnya semakin tidak sabar menunggu, jadi Shen Wan'er tidak punya pilihan selain membuka tas LV yang diberikan Gu Yan padanya. Sebuah kotak kecil dikeluarkan dari sana. Shen Wan'er menatap kotak kecil itu dengan enggan. Ini adalah hadiah yang Gu Yan berikan padanya ketika dia memintanya untuk menjadi pacarnya beberapa hari yang lalu. Dia hanya mencobanya beberapa kali dan ingin memamerkannya kepada sahabatnya, tetapi sayangnya. Shen Wan'er membuka kotak itu memperlihatkan cincin berlian yang indah di dalamnya. Wu Lili dan Xie Baiwei sama-sama terpana dan mereka semua menelan ludah. Wan'er, apakah ini hadiah dari Gu Yan untukmu? Untuk sesaat mereka berdua sangat iri pada Shen Wan'er. Sudah jelas bahwa dibandingkan dengan Shen Wan'er, mereka semua cantik dan memiliki latar belakang yang bagus, tetapi mengapa Gu Yan hanya menyukai Shen Wan'er? Sialan, jika Gu Yan datang mencari mereka, mungkin aku sudah menjadi istri keluarga Gu sejak lama. Shen Wan'er mendengar apa yang dikatakan keduanya dan mengangguk diam-diam. Kemudian dia melihat cincin berlian itu lagi dan menyerahkannya kepada bos sambil berkata dengan enggan, bos, bisakah saya menggunakan ini untuk membayar? Pemilik restoran mengambilnya dan melihatnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Cincin berlian Oh Tiffany. Nona, apakah Anda yakin ingin menggunakan cincin berlian ini sebagai bentuk pembayaran? Bos sangat senang, dia memiliki visi yang sangat bagus. Anda dapat langsung mengetahui bahwa cincin berlian ini dibuat khusus sehingga Anda dapat membayangkan betapa mahalnya itu. Tampaknya orang yang mengejar sosialita palsu ini sangat kuat dan bersedia memberinya hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan bos, bahkan meskipun dia sangat enggan, Shen Wan'er tidak punya pilihan lain sekarang.
Karena semua perhiasan emas dan perak yang diberikan Guyan padanya adalah jenis ini. Meskipun saat ini dia bertanggung jawab atas bisnis keluarganya. Tapi itu semua adalah dana perusahaan. Dia tidak punya banyak uang tunai, jadi untuk pergi, dia harus membayar dengan cincin berliannya. Dia mengangguk, baiklah, bisakah kita pergi sekarang? Sen Wanner mengambil tasnya, wajahnya tampak sedikit tidak senang. Karena apa yang terjadi hari ini sudah membuatnya malu. Semua karena pria itu, Guyan. Jika pihak lain menjawab panggilannya dan datang untuk membayar, dia tidak perlu menggunakan cincin berliannya untuk membayar. Pemilik restoran mengangguk mendengar ini dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, semua orang dipersilakan untuk mengunjungi kami lain kali. Keluar. Wu Lili dan Xie Baiwei mulai berbicara pada saat yang sama lagi. Wanner Guyan benar-benar bajingan, dia benar-benar menutup telepon. Iya, kamu harus berbicara dengannya dengan baik. Jika saya tidak menjawab panggilan Anda hari ini, saya akan memarahi Anda lain kali. Jika kalian berdua bersama, Anda akan dilecehkan olehnya. Ekspresi Sen Wanner menjadi semakin jelek saat dia mendengarkan. Dia mengepalkan tinjunya dan suasana hatinya sangat buruk. Jelas sekali Guyan selalu datang setiap kali dia dipanggil sebelumnya, tetapi cara dia bersikap hari ini membuatnya merasa tidak nyaman sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wei Wei, kamu benar. Aku tidak akan memperhatikannya lagi. Setelah mendengar jawaban ini, keduanya saling memandang dan melihat tatapan menggoda di mata masing-masing. Pagi-pagi keesokan harinya, di depan pintu keluarga Leng. Leng Linger berjalan keluar dengan tas di punggungnya menguap lesu. Aku sangat mengantuk dan lelah, kenapa aku harus pergi ke sekolah? Setelah mengatakan ini, Leng Linger sepertinya memikirkan sesuatu dan rasa kantuknya menghilang. Dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu dan hanya menghela napas lega ketika dia menemukan bahwa semuanya sama seperti biasanya. Sepertinya orang mesum itu mendengarkanku dengan saksama. Ya, krisis dihindari. Leng Linger terkikik lalu berjalan mendekat dan duduk di skuter listrik modifikasi mewah yang diparkir di persimpangan. Kemudian dia memakai helmnya dan berjalan menuju sekolah dengan energi penuh. Dan kurang dari 1 menit setelah Leng Linger pergi. Klik. Pintu mobil mewah di pinggir jalan perlahan terbuka. Guyan berjalan keluar dari sana. Dia melihat Leng Linger yang alisnya sedikit terangkat, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Dia mengangkat jari tengahnya ke arah orang itu, bocah bodoh. Kemudian dia berjalan ke gerbang keluarga Leng seolah-olah dia kembali ke rumahnya sendiri. Belajar. Leng Qingqiu meningkatkan levelnya setiap hari. Dia membaca berbagai macam buku termasuk keuangan biomedis manajemen. Sebelum menjadi buta, Leng Qingqiu adalah wanita paling berbakat di kota Jianghai. Tes internasional menunjukkan bahwa IQ-nya setinggi 260, angka yang mencengangkan yang menyebabkan sensasi internasional. Dia juga memiliki bakat memori fotografis. Dapat dikatakan bahwa salah satu orang yang akan berdiri di puncak dunia di masa depan pastilah Leng Qingqiu. Jadi setelah Leng Qingqiu menjadi buta, beberapa orang merasa menyesal, tetapi lebih banyak orang yang senang bahwa putra dunia ini akhirnya menghilang. Selain itu, tidak ada berita tentang Leng Qingqiu dalam beberapa tahun terakhir sehingga semua orang berpikir bahwa dia telah menjadi dekaden dan merendahkan diri sendiri. Dan bersiap untuk menjalani hidupnya sebagai seorang tunanetra dan sendirian. Tetapi ini semua adalah ilusi yang dia ciptakan dengan sengaja. Musuh berada dalam kegelapan dan tujuannya adalah menempatkan dirinya dalam kegelapan juga. Dan kemudian menggunakan bakatnya untuk terus menyerap pengetahuan dunia. Memanipulasi segalanya di belakang layar dan setelah bertahun-tahun akumulasi. Dia sudah memiliki kekuatan yang kuat secara rahasia. Kami bahkan menyelidiki sebagian kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Misalnya, para pembunuh saat itu bukanlah orang biasa, tapi seorang pejuang. Leng Qingqiu terlalu banyak berpikir dan kedua sisi pelipisnya mulai sakit. Mari kita istirahat. Leng Qingqiu menghela napas, dia sedikit bersandar ke belakang kursi, mengangkat kepalanya sedikit dan menempatkan dirinya dalam kondisi yang sedikit nyaman. Selama bertahun-tahun dia bangun jam 4 setiap pagi dan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Tidak hanya dia harus melakukan semua ini, dia juga perlu meninjau beberapa hal penting dari perusahaan keluarga Leng. Lagi pula dia adalah orang yang sebenarnya di balik grup keluarga Leng. Dan Leng Xing'an hanyalah kepala keluarga nominal yang didorong maju olehnya. Pada saat yang sama dia juga harus diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri. Apa yang tidak disadari Leng Qingqiu adalah ketika dia mendongak, Guyan berdiri tepat di belakangnya. Glek. Apakah ini sesuatu? Guyan menelan ludah dan menatap Leng Qingqiu yang sedang memiringkan kepalanya ke belakang dengan rambutnya terurai alami di kedua sisi. Bibir orang lain merah merona, napasnya teratur. Dan penampilannya secantik peri yang membuat Guyan menatapnya dengan terpesona. Karena pintu ruang belajar tidak terkunci, Guyan masuk secara alami. Tepat ketika dia hendak berbicara untuk menakut-nakuti Leng Qingqiu, pihak lain tiba-tiba mengangkat kepalanya. Guyan mengira dia telah ditemukan. Saat dia melihat, Guyan menemukan. Wajah Leng Qingqiu tampak sedikit pucat, mungkin karena dia terlalu lelah dalam beberapa tahun terakhir dan berada dalam keadaan tegang mental. Meskipun novel aslinya tidak menulis tentang bagaimana Leng Qingqiu tumbuh, namun jika Guyan menempatkan dirinya pada posisi orang lain, dia akan mengerti lingkungan seperti apa orang lain itu tumbuh dewasa. Keluarga Leng musnah dan semua tanggung jawab serta harapan ditempatkan pada diri Leng Qingqiu yang jenius.
Dia harus mencari musuhnya tetapi juga mencegah musuhnya menemukannya dan melenyapkannya sebelum dia berkembang dengan sukses. Bekerja keras untuk meningkatkan diri setiap hari. Berapa banyak tekanan yang harus dia tanggung. Entah kenapa Guyan merasa patah hati. Meskipun dia seusia dengannya, dia sudah memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali keluarga dan menemukan musuh-musuhnya. Leng Qingqiu tidak menyadari bahwa Guyan telah tiba. Napasnya terhenti dan dia dengan cepat berdiri dari sandaran kursi. Leng Qingqiu menggosok pelipisnya dengan tangannya TSK. Aku hampir melebihi waktu istirahat, untungnya tidak apa-apa. Saat dia mengatakan ini, dia hendak melanjutkan membaca braille. Namun tiba-tiba aku merasakan perasaan nyaman di kedua sisi bahuku. Yaitu sepasang tangan besar menekan bahunya dan melakukan teknik pijat tingkat super tinggi. Siapa? Leng Qingqiu terkejut, mungkinkah musuh-musuhnya datang mengunjunginya. Saat aku hendak berjuang untuk bangun, aku mendengar suara yang familiar. Qingqiu, jangan bersemangat, ini aku suami baikmu Guyan. Guyan menjelaskan sambil memegang bahu Leng Qingqiu. Baru saja dia menghabiskan 10 poin cinta murni untuk membeli teknik pijat tingkat dewa. Adapun mengapa sistem menjelaskannya seperti ini. Membeli pijat untuk pasangan cinta sejati, sistem sangat tersentuh oleh Anda. Saya akan memberi Anda diskon 000. Hei, bukankah sistem Anda memotong poin? Mengapa semua artikel sistem yang saya baca sebelumnya begitu mencurigakan? Guyan tidak lagi memiliki energi untuk mengeluh tentang sistem cinta murni ini, tetapi untungnya dia bisa membelinya. Bagus. Suami yang baik Guyan. Bahit tidak ada hubungannya dengan saya, siapapun suami baik. Lepaskan. Jangan ganggu saya saat saya sedang membaca. Hati Leng Qingqiu yang awalnya gugup tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks ketika dia untungnya itu orang bodoh ini. Begitu Leng Qingqiu bereaksi, dia mengerti mengapa tidak ada suara pintu terbuka ketika Guyan masuk. Pasti karena Linger tidak menutup pintu ketika dia meninggalkan. Aku harus berbicara dengannya secara rinci ketika aku kembali. Qingqiu sayangku, aku tidak suka dengan apa yang kamu katakan. Selain menjadi suami yang baik, selain itu aku tidak mengganggumu. Aku melihat bahumu terlalu kaku, jadi aku menggunakan teknik pijat khusus bagi Qingqiu-ku untuk mengendurkan otot-ototmu. Guyan mengingat satu hal dalam pikirannya, yaitu dia harus cukup tebal kulitnya. Jika tidak, bagaimana kamu bisa menikahi wanita cantik seperti Leng Qingqiu? Kita harus mulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menembus hati Leng Qingqiu. Itu tidak benar. Guyan tertegun. Kenapa dia terlihat seperti anjing penjilat Leng Qingqiu? Bukan, dasar penjilat. Kami menjilat bos terbesar di novel aslinya, jadi kami adalah prajurit serigala, oke. Ketika Leng Qingqiu mendengar alamat dan ucapan Guyan, bulu kuduknya berdiri. Teknik pijat eksklusif bayi Qingqiu. Hatinya mulai berdebar karena malu dan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan panggil aku bajingan. Oh, lalu Qingqiu sayang, kau ingin aku memanggilmu apa? Saat Guyan berbicara, dia terus memijat bahu Leng Qingqiu dan mengganti topik pembicaraan. Qingqiu sayang, kekakuan bahumu jelas disebabkan oleh kamu duduk di meja membaca sepanjang waktu. Sulit secara fisik untuk terus bergerak dan membaca buku-buku braille ini. Jadi kamu lihat aku menekan posisi ini. Melihat Guyan ingin mengubah topik pembicaraan, Leng Qingqiu segera membalas. Aku sudah bilang jangan panggil aku King. Leng Qingqiu tertegun sejenak, dan kemudian rona merah menyebar ke wajahnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Dada Leng Qingqiu naik turun sedikit, baru sekarang dia menyadari bahwa dengan pijatan Guyan. Tubuhnya yang agak dingin karena bangun pagi mulai berangsur-angsur menghangat. Dan bahuku yang sebelumnya sakit secara bertahap terasa nyaman kembali. Leng Qingqiu mulai meragukan dirinya sendiri. Dia melihat sedikit ke belakang, dia tahu Guyan sedang berdiri di sana. Youmyu benar-benar tahu cara. Nada bicara Leng Qingqiu agak tidak percaya. Dia tidak tahu ekspresi apa yang ada di wajahnya atau apakah ada sesuatu yang aneh. Tapi teknik Guyan benar-benar membuatnya merasa seperti melayang di udara. Teknik pijat tingkat dewa benar-benar luar biasa. Guyan menatap wajah Leng Qingqiu yang sedikit memerah. Namun, dia sendiri mungkin tidak tahu seperti apa penampilannya saat. Jadi Guyan menundukkan kepalanya dengan tenang, menjilat wajahnya dan mendekat ke telinga Leng Qingqiu dan berbisik, ya Qingqiu, sekarang kamu percayakan. Aku mempelajarinya khusus untukmu. Hati Leng Qingqiu terganggu oleh napas panas Guyan. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya dan duduk tegak sambil berkata dengan nada tenang yang dipaksakan. Jangan terlalu dekat denganku. Hubunganku denganmu tidak sebaik itu. Melihat ini, Guyan tersenyum tipis dan dia memindahkan tangannya dari bahu Leng Qingqiu. Menyadari bahwa perasaan nyaman tiba-tiba menghilang, Leng Qingqiu tanpa sadar berkata, mengapa kamu berhenti? Tapi tiba-tiba, Leng Qingqiu menyadari bahwa dia harus menggunakan Guyan. Anda tidak bisa bertindak lebih lemah dari pihak lain. Jadi dia mendengus dan duduk kembali. Akhirnya aku tahu hubungan antara kau dan aku.
Namun, Guyan mengulurkan tangan dan menarik tubuh Leng Qingqiu ke belakang dan menyandar. Sekarang setelah Anda tahu, kembalilah. Kemudian dia terkekeh dan berkata, Qingqiu, jangan cemas. Setelah memijat bahumu, langkah selanjutnya adalah memijat kepala, yang juga merupakan cara yang sangat nyaman untuk menenangkan pikiranmu. Saat dia mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di pelipis orang lain dan mulai memijatnya. Leng Qingqiu pura-pura meronta, lepaskan. Aku tidak ingin tangan kotormu menyentuhku. Guyan juga melihat maksud Leng Qingqiu, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menekan lebih keras. Aku hanya akan kamu. Leng Qingqiu berhenti dan menyerah di tempat seolah-olah dia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat yang sama dia mencibir dalam hatinya. Haha, Guyan, Guyan, aku akui pijatanmu sedikit nyaman. Tapi kau salah perhitungan, aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk memijatku dan kemudian memulihkan kondisi mental dan fisikku. Lalu aku akan mengambil alih keluarga Gumu dengan cara yang lebih sempurna. Haha, semua ini disebabkan olehmu. Hehehe. Saat dia memikirkannya, Leng Qingqiu berangsur-angsur rileks dan mulai menikmati pijatan Guyan sepenuh hati. Dengan sudut mulutnya, pijat poin minat cinta Anda +5. Kontak kulit dengan objek poin cinta murni +1. Buat objek cinta murni merasa nyaman poin +10. Hehehe, begitu banyak poin. Di sisi Guyan, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk naik. Sore-sore. Keluarga Leng. Ruangan kerja dipenuhi cahaya kuning oranye lembut. Di luar jendela matahari terbenam berangsur-angsur terbenam menyebarkan cahaya senja yang hangat. Suasana di ruangan itu penuh dengan ketenangan hanya dengan suara samar burung bernyanyi dan suara kendaraan yang lewat di kejauhan. Leng Qingqiu berbaring dengan tenang di sofa yang empuk, rambut panjangnya terurai di bantal memancarkan aroma samar. Saat matahari berangsur-angsur terbenam, cahaya di ruangan itu melembut, menimbulkan bayangan di wajahnya dan menggarisbawahi fitur-fiturnya yang lembut. Sudut mulut Leng Qingqiu sedikit melengkung ke atas seolah-olah dia mengalami mimpi indah. Sangat nyaman. Begitu hangat. Sepertinya sudah lama aku tidak merasakan hal seperti ini. Aku bahkan bermimpi tentang ayah dan ibuku. Mimpi. Tiba-tiba alis Leng Qingqiu sedikit berkerut. Tunggu sebentar. Jam berapa sekarang? Dia tiba-tiba duduk dan berdiri dari sofa bed dengan panik. Leng Qingqiu menutupi kepalanya karena merasa kesal. Sial, bagaimana aku bisa tertidur, bagaimana aku bisa begitu lalai, apa yang terjadi sebelum aku tertidur? Leng Qingqiu sedang mencari tongkat jalannya sambil mengingat kejadian sebelum dia tertidur. Oh ya, dia ingat bahwa Guyan sedang memijatnya sebelumnya. Dia tiba-tiba tertidur dengan nyaman saat dipijat. Sialan. Aku benar-benar tertidur sampai sekarang karena teknik pijat murahan pria itu. Leng Qingqiu mengertakkan giginya dan mengutuk wajahnya yang dingin penuh dengan keengganan. Dikombinasikan dengan suhu lingkungan saat ini, dia tahu bahwa saat itu sudah sore. Aku benar-benar membuang banyak waktu berharga. Dan tepat pada saat ini. Hei, bagaimana dengan teknik pijat tingkat rendah semacam itu yang digunakan oleh pria? Suami baikmu akan sangat sedih. Qingqiu bisa tidur nyenyak sekali. Bukankah ini membuktikan bahwa keterampilan memijatku sangat tinggi? Disertai dengan suara menggoda, sebuah kruk jatuh ke telapak tangan Leng Qingqiu. Mendengar suara bajingan ini, wajah Leng Qingqiu menjadi dingin. Dia memegang erat kruknya dan berdiri dari tempat tidur sofa. Kemudian dia menoleh ke arah suara Guyan dan menekankan dengan wajah dingin. Jangan terlalu memanjakan diri, aku tidak tertidur karena pijatanmu. Itu hanya karena aku terlalu lelah begadang. Kamu tahu apa, kemampuan memijatmu sangat buruk. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa pijatan Guyanlah yang membuat sarafnya rileks dan membuatnya tertidur, dia tidak akan pernah mengakuinya. Bagaimana jika aku mengakui? Melihat bahwa Leng Qingqiu tampak tangguh di luar tetapi sebenarnya rapuh di dalam, Guyan merasa itu sangat lucu. Anda tahu sistem dengan panik mengingatkannya. Kiat seperti objek cinta murni merasa nyaman. Objek cinta murni merasa bahagia, objek cinta murni merasa sangat nyaman sehingga dia kehilangan kesadaran. Jadi dia menghela nafas dengan nada kecewa, ternyata itu bukan salahku. Jadi begitu, kupikir teknik pijat yang kupelajari khusus untukmu Qingqiu sangat membantumu. Apakah saya melebih-lebihkan? Ketika Leng Qingqiu mendengar kekecewaan dalam nada suara Guyan, dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit enggan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga dia telah berbohong kepada polisi. Place masih harus menggunakan keluarga Gu di masa depan. Ya, hanya karena dia perlu menggunakan keluarga Gu sehingga dia tidak bisa membiarkan Guyan merasa putus asa dan pergi. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bukannya itu sama sekali tidak berguna. Setidaknya ini sedikit berguna. Setelah berpikir beberapa saat, Leng Qingqiu menoleh ke Guyan dan menekankan. Ini benar-benar hanya sedikit, tolong jangan salah paham. Guyan mengambil kesempatan itu dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Leng Qingqiu. Dia berkata dengan gembira, benarkah Qingqiu sayang, lalu aku akan memberimu pijatan setiap hari di masa depan, oke? Tiba-tiba dia merasakan tangan halusnya digenggam lagi. Ditambah dengan perubahan nada bicara Guyan yang tiba-tiba Leng Qingqiu tidak bisa menahan perasaan sangat malu dan kesal. Biarkan aku pergi, siapa yang mengizinkanmu terus menyentuhku?
Juga ubah nama norakmu itu sangat menjijikkan. Leng Qingqiu sedikit kewalahan. Bagaimana bisa putra sulung dari keluarga Gu yang dikenal sebagai penjilat berat Shen Wan'er benar-benar sangat menyebalkan. Ya Qingqiu, aku akan memanggilmu apapun yang kau ingin aku memanggilmu. Kita adalah keluarga. Gu Yan mengangguk berulang kali. Bah, siapa keluargamu? Tetapi bukankah kamu setuju dengan lamaranku? Itu adalah pernikahan. Bukankah arti pernikahan anak berarti kita sudah menikah sejak kita masih anak-anak? Kamu. Leng Qingqiu tidak bisa melihat Gu Yan. Jika dia melihatnya, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dengan Gu Yan. Bajingan ini penuh dengan omong kosong dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang serius. Jika dia tidak mencoba memanfaatkan keluarga Gu, dia tidak akan repot-repot memperhatikannya. Betapa kejam. Demi balas dendamku aku harus menahannya untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu dia berkata, oke terserah apa katamu jadi kamu bisa kembali sekarang. Sudah sangat larut. Baru saja selesai. Terdengar suara pimpong dari lantai bawah. Kemudian Leng Linger mulai mengeluh kakak, aku sangat marah. Hasil tes matematika sudah keluar, aku gagal lagi. Apakah guru itu menargetkanku? Dan kakak perempuan tertua bukankah Bibi ya sedang cuti untuk beristirahat? Siapa yang memasak untuk kita mengapa aku mencium aroma makanan di dapur? Suaranya semakin dekat dan dekat hingga mencapai ruang kerja. Leng Linger masuk ke sistem. Suara itu berhenti tiba-tiba. Gu Yan melambai pada pihak lain selamat datang kembali. Aku kembali. Noleng Linger menjawab tanpa sadar, dan ketika dia sadar, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk Gu Yan dengan jari. Kamu mengapa kamu di sini? Bukankah kamu berjanji padaku bahwa aku tidak akan sendirian dengan kakak? Setelah mendengar ini Gu Yan tampak terkejut. Aku akan kembali ke rumahku sendiri untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh dengan istriku. Setelah itu dia berkata dengan benar kondisimu tidak masuk akal. Hukum mana yang menyatakan bahwa saya tidak boleh berduaan dengan istri saya? Leng Qingqiu di samping perlahan bertanya dengan tanda tanya dan dia menghadapi Gu Yan tanpa ekspresi. Manis ini sangat tidak tahu malu. Lihat-lihat istriku. Omong kosong. Leng Linger tersipu. Dia menatap Gu Yan, lalu ke Leng Qingqiu yang tangannya sedang digenggam Gu Yan, dan dia langsung mulai gagap. Sepertinya memang begitu adanya. Dia tampak sangat bimbang, tapi itu tidak mungkin. Kakak perempuanku adalah keluargaku dan kamu adalah suami kakakku jadi aku adalah saudara iparmu so kita semua adalah keluarga juga. Leng Linger menjadi semakin bingung semakin dia memikirkannya. Aku sangat kesal. Dia menyerah memikirkannya, menunjuk Gu Yan, menunjukkan taringnya yang indah dan mengancam. Pokoknya, cepat pergi, kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan taekwondo tingkat ke-10ku. Adapun Leng Qingqiu, dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dia layak menjadi Linger. Aku masih di pihak kakakmu. Gu Yan mengangkat bahu acuh tak acuh, tetapi ekspresinya menjadi sedikit lucu. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Tidak apa-apa jika aku pergi. Tapi bisakah kalian berdua Saya baru menyelesaikan setengah dari hidangan ini. Masak. Leng Qingqiu mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang sedang dimasak? Saat dia berbicara, dia terkejut. Oh, ngomong-ngomong, Sister Ya tiba-tiba tergagap dan mengatakan tadi malam bahwa dia ingin mengambil cuti untuk sementara waktu. Jadi untuk sekarang dan untuk waktu yang lama yang akan datang, hanya akan ada dia dan Linger di rumah. Leng Linger juga tertegun. Apakah kamu yang membuat aroma makanan di dapur? Dia menatap Gu Yan dengan rasa ingin tahu. Yu, seorang tuan muda, juga bisa memasak. Tentu saja aku tidak akan melakukan itu sebelumnya, tetapi bukankah aku punya sistem? Gu Yan meraih tangan Leng Qingqiu yang tampak jijik. Yang terakhir sedikit melawan, tetapi menyerah ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri. Dia berkata dengan emosi, aku mempelajarinya khusus untuk Qingqiu. Aku sudah memikirkan adegan ini sejak lama. Aku akan memasak untukmu di rumah dan aku akan memberimu pijat punggung setelah kamu pulang kerja. Di akhir pekan, kita minum teh dan mengagumi bunga-bunga di halaman. Jika kita tidak ada kegiatan, kita bisa mengadakan barbeque di luar ruangan. Kemudian, Leng Linger tidak tahan lagi. Dia dengan paksa memisahkan tangan Gu Yan dari Leng Qingqiu. Lalu memelototi Gu Yan dan mengeluhi apakah kamu seorang pria? Leng Qingqiu juga merasa itu sedikit lucu. Kenapa pria ini berbeda dari pria lain? Untuk meningkatkan kesukaan orang lain, pria lain akan mengatakan mereka akan mendukungmu selama sisa hidupmu. Tetapi mengapa justru sebaliknya jika menyangkut Gu Yan? Ketika Gu Yan mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan menatap Leng Linger seolah dia adalah seorang idiot. Kamu berbicara omong kosong, Qingqiu-ku berbakat, dan jika aku pergi keluar untuk menghasilkan uang dengan otak bodoh seperti aku mungkin kehilangan segalanya di keluarga Gu. Tentu saja Qingqiu-ku harus bertanggung jawab. Leng Linger terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Dia jelas-jelas memuji adikku, tetapi mengapa aku begitu marah? Lagi pula bagaimana dengan Qingqiu-ku? Kalian berdua baru menjalin hubungan selama 2 hari, oke? Jangan bertingkah seolah kalian sudah begitu akrab satu sama lain. Oke. Leng Qingqiu juga geli dengan perkataan Gu Yan dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Namun, ketika dia berpikir tentang betapa buruknya jika bajingan Gu Yan ini melihatnya, dia memaksa dirinya untuk menekan sudut mulutnya. Pasangan cinta murni merasakan poin kebahagiaan +1. Mendengar suara perintah di benaknya, Gu Yan juga tersenyum dalam hatinya.
Sangat bagus, sangat bagus. Jika momentum ini berlanjut, kesukaan antara dia dan Leng Qingqiu pasti akan meningkat dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia terbatuk ringan. Oke, sudah larut, saya akan melanjutkan memasak. Qingqiu read buku dulu. Aku akan meneleponmu ketika aku siap. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Leng Qingqiu dan dengan lembut membimbingnya ke meja. Leng Qingqiu jelas tidak terbiasa diperlakukan seperti ini sehingga dia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada menolak. Saya bisa berjalan sendiri. Mendengar ini, Gu Yan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyentuh tubuh dengan alasan yang sah. Jadi dia berkata dengan benar, Noit, tidak apa-apa jika aku tidak di sini, tapi sekarang aku di sini, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu, Qingqiu. Jika kamu jatuh seperti kemarin, Qingqiu, itu akan menjadi bencana. Kamu beraninya kamu berbicara tentang kemarin. Biarkan aku pergi. Leng Qingqiu sangat marah dan adegan memalukan dari kemarin muncul kembali di benaknya. Bajingan ini. Sambil berdebat dengan Leng Qingqiu, Gu Yan juga menuntun Leng Qingqiu ke meja lalu dengan enggan melepaskan tangannya dan berkata oke. Oke, aku melepaskannya lalu aku akan turun duluan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang kerja tanpa menunggu reaksi Leng Qingqiu. Bajingan ini. Dada Leng Qingqiu naik turun. Bagaimana bisa ada bajingan yang menyebalkan seperti itu? Pria yang menyebalkan, tapi pihak lain sedang memasak untuk kita di bawah sekarang. Dia adalah putra sulung dari keluarga Gu, tetapi dia memasak untuk kita secara pribadi. Leng Qingqiu memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya lagi. Memberinya pijatan, membantunya duduk di meja, dan memasak untuk kedua saudari itu. Ini. His berhenti berpikir terlalu banyak. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam. Biarkan suasana hati. Gu Yan meminta untuk melakukan semua ini atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak meminta pihak lain untuk, benar, aku tidak boleh memiliki perasaan terima kasih yang konyol itu. Perasaan adalah batu sandungan terbesar di jalan menuju balas dendam. Leng Linger melihat kakak perempuannya tampak sedang memikirkan sesuatu dan terlihat sangat kesakitan dan ekspresinya sedikit marah. Sialan kau brengsek Gu, gara-gara kau adikku sangat menderita. Aku sangat marah meskipun kamu dan saudara perempuanku adalah kekasih masa kecil dan meskipun kamu secara nominal adalah saudara iparku tapi itu benar. Coklat. Saudara perempuan. Leng Linger hendak mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Leng Qingqiu. Linger pergi ke dapur dan bantu Gu Yan. Agar dia tidak berpikir bahwa kita di keluarga Leng malas dan pandai makan. Leng Linger tertegun sejenak lalu dia membuka mulutnya sedikit. Dapur. Jadi begini caramu membantuku. Gu Yan menatap tanpa berkata-kata pada Leng Linger yang mengaduk cangkang telur dan cairan telur di dalam mangkuk dengan mata merah dan mata kosong. Leng Linger marah ketika mendengar ini. Slurp. Leng Linger mengendus hidungnya dan melotot pada Gu Yan dengan galak. Ini semua karena kamu adekku. Adikku telah berubah. Dia menangis terseduh-seduh ketika mengatakan ini dan kemudian dengan marah meninju dada Gu Yan dengan tinjunya. Kamu benar-benar memintaku untuk membantu pria seperti, aku akan memukulmu sampai mati, aku akan memukulmu sampai mati. Wow. Suara itu berhenti tiba-tiba. Leng Linger berhenti menangis dan matanya sedikit melebar karena sepertinya Gu Yan telah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Rasanya panas dan agak besar, jadi dia mengunyahnya tanpa sadar. Dalam sekejap, perasaan lezat tak terduga meledak dari indera perasanya dan memenuhi mulutnya. Mata Leng Linger berbinar. Dia mendongak menatap Gu Yan dengan tidak percaya dan bertanya sambil makan, apa ini? Enak sekali. Gu Yan mengambil sumpit dari mulut Leng Linger, membilasnya di bawah air dingin, dan menjawab tanpa menoleh. Daging kelinci pedas. Oh hits Leng Linger mengangguk lalu. Daging kelinci-kelinci. Leng Linger terkejut dan menoleh ke samping dengan tidak percaya, hanya untuk melihat seekor kelinci pedas yang sudah dimasak dan ditata tergelet, matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Gu Yan yang sedang mencuci piring memunggungi Leng Linger dan memberikan senyum sinis. Hahayu anak nakal, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Waktu berlalu dengan lambat. Leng Linger tampak merasa sedih dan bersalah karena memakan kelinci yang dimasak oleh Gu Yan, jadi Gu Yan tidak membiarkannya terus membantu. Sebaliknya, dia memintanya untuk pergi ke ruang tamu untuk menonton. Leng Linger mengenakan kaos kaki putih dan duduk di sofa dengan kaki disilangkan menonton kartun gangster di TV dengan suasana hati yang tertekan. Dia memegang boneka kelinci putih besar dan bergumam, kamu bajingan, kamu brengsek, kelincinya sangat lucu dan kamu benar-benar memakannya. Leng Linger sekali lagi menyegarkan pemahamannya tentang Gu Yan. Pada saat ini sebuah suara datang dari atas. Aku bisa berjalan sendiri, jangan menahanku terus-menerus. Turun ke bawah bukanlah masalah kecil. Jika aku bisa, aku ingin menggendongmu turun. Peluk, aku bukan anak kecil lagi. Gu Yan, jangan terlalu berlebihan. Wanita yang belum menikah semuanya anak-anak. Kamu. Leng Qingqiu ditopang erat oleh Gu Yan saat dia menuruni tangga. Dia bahkan bisa merasakan napas hangatnya dan aroma samar di tubuhnya. Dia jelas seorang pria mengapa dia berbau harum. Nonodei sebenarnya mengatakan bahwa wanita sebelum menikah semuanya anak-anak. Tis keterlaluan saya adalah orang yang sebenarnya di balik keluarga Leng dan mereka benar-benar memperlakukan saya seperti anak kecil. Ketika Leng Linger mendengar suara itu, wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Dia dengan cepat meletakkan boneka itu dan berlari keluar.
Hanya dengan sekali pandang, aku melihat Guyan berjalan ke arahku sambil memeluk erat adiknya. Dia merasa tidak enak badan segera. Melihat ini, Guyan berpura-pura bingung dan bertanya kepada Linga, mengapa kamu menjadi tidak senang saat melihat kakak iparmu? Bukankah aku sudah memberimu makan? Seharusnya tidak masalah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia menyebutkan ini, Leng Linger marah. Dia memelototi Guyan. Beraninya kau mengatakan itu. Aku tidak tahu kau tidak makan makanan itu, Linger. Anak perempuan tidak akan makan hal seperti itu. Leng Qingqiu sedikit bingung. Tunggu, apa yang sedang dibicarakan kedua orang ini? Apa maksudmu dengan memberi makan? Apa benda itu? Kenapa saya dengan IQ 260 tidak bisa mengerti? Oke, ini sudah berakhir. Saat dia berbicara, Guyan membantu Leng Qingqiu duduk dengan ekspresi yang mengatakan aku akan menyuruh adikmu duduk dan makan sekarang juga. Kemudian dia menatap Leng Linger yang masih berdiri di sampingnya. Jangan terlalu marah sepanjang waktu, ayo makan. Mendengus. Leng Linger mendengus dan duduk, dan baru kemudian dia menyadari betapa mewahnya makanan di atas meja. Untuk sesaat, dia tertegun. Meja itu dipenuhi dengan berbagai makanan lezat, penuh warna dan harum. Filet ikan goreng, salad berwarna-warni. Pasta panas dan camilan lezat menjadi makan malam yang menggugah Kamu melakukan semua ini. Leng Linger menatap Guyan dengan tidak percaya. Dia pergi di tengah jalan dan tidak menyangka bahwa Guyan, aroma memikat memenuhi lubang hidungnya. Untuk sesaat dia tidak bisa menahan diri untuk menelan. Tentu saja aku bilang aku mempelajari ini khusus untuk Qingqiu. Guyan duduk di salah satu sisi meja makan setelah menjawab pertanyaan Leng Linger, dia menatap Leng Qingqiu sambil tersenyum. Piring dan sumpit di atas meja sudah disiapkan. Dia mengambil sepotong bebek panggang yang empuk dari piring dan dengan lembut meletakkannya di mangkuk Leng Qingqiu. Qingqiu, coba ini, aku jamin ini akan jadi favoritmu malam ini. Suara Guyan lembut dan penuh kasih sayang, dan matanya penuh kehangatan dan cinta. Meskipun Leng Qingqiu tidak bisa melihat ekspresi Guyan, dia bisa mendengar ketulusan dalam nada bicaranya. Ada riak di hatinya. Kamu tidak akan tahu rasanya enak atau tidak sampai kamu mencobanya. Leng Qingqiu mendengus pelan lalu memegang mangkuk mengambil ayam panggang dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu rasa makanan yang lezat meledak di lidahnya. Menyebabkan dia menegakkan punggungnya sedikit dan napasnya sedikit meningkat. Bagaimana bisa seenak ini? Enak sekali, aku ingin memakannya lagi. Leng Qingqiu berpikir dengan kaget. Bagaimana rasanya? Apakah? Guyan bertanya. Mitra cinta murni merasa senang dengan poin makanan lezat +1. Rasanya biasa saja, nyaris tidak bisa Leng Qingqiu akhirnya berbicara dengan nada tenang. Guyan melihatnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia terkekeh dan berkata, apa-apa saya membuat cukup banyak makanan lezat hari ini. Aku akan memperkenalkan mereka satu persatu kepada. Selalu ada satu yang ingin kamu makan. Dan ada lebih banyak. Leng Qingqiu tertegun. Dia menelan ludah tanpa sadar dan berkata dengan nada yang kurang kaku, kalau begitu. Selanjutnya. Guyan mengambilkan beberapa makanan untuk Leng Qingqiu sambil memperkenalkan. Dia bahkan menjelaskan arti dari hidangan itu, yang membuat Leng Qingqiu, yang biasanya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, merasa sangat terkejut dan tercerahkan. Ternyata hidangan ini bisa disiapkan seperti ini dan ternyata hidangan ini memiliki cerita seperti ini. Ternyata ada begitu banyak hal indah di dunia ini. Apa itu Laut Aegea, seperti apa langit merah muda, dan apa itu rusa besar yang bisa berbicara. Hal-hal ini, akankah saya memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan? Tidak, aku tidak bisa memikirkan hal semacam ini. Aku tidak bisa membiarkan hal semacam ini mengganggu pikiranku. Linger, jangan hanya makan kelinci, makanlah beberapa sayuran. Bah kau bajingan Guyan, siapa yang mengizinkanmu menyuruhku? Oh, kalau begitu aku akan mengambilnya kembali. Ingat, kau bilang kelinci itu sangat lucu, jangan makan kelinci. Wow, tunggu, aku mau sayur. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di meja makan. Hanya dengan mendengarkan suara-suara, Leng Qingqiu benar-benar merasakan semacam kehangatan dari keluarga yang biasanya tidak bisa dia rasakan. Kenapa aku merasa seperti ini? Qingqiu drink minum sup ayam. Tubuhmu telah rusak karena semua kerja keras selama bertahun-tahun. Kamu perlu memulihkannya. Guyan dengan perhatian menyajikan semangkuk sup ayam kepada Leng Qingqiu dan menyendokkan 1 sendok ke mulut Leng Qingqiu. Dia tersadar. Aku bisa meminumnya sendiri. Leng Qingqiu pura-pura tidak puas tetapi tetap membiarkan Guyan memberinya makan. Tapi tubuh sialan itu, aku tidak bisa menahan diri untuk bergerak lebih dekat. Leng Qingqiu merasa malu di hatinya. Ini karena Guyan telah memberinya makan yang menyebabkan dia bereaksi tanpa sadar.